Shalom Bapak Ibu, Opa Oma. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Usinda GKI Kafrin Polri. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Opa Oma, setiap kita yang saat ini sedang mengikuti persekutuan Usinda secara online dari tempat kita masing-masing atau dari rumah kita masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin kami, menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Dan jika pada hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami mau memuji nama Tuhan, kami juga mau memuliakan nama Tuhan, serta kami juga mau mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin setiap kami, sekalipun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami boleh diberkati ya Tuhan, melalui puji-pujian dan juga melalui firman yang akan diberitakan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persekutuan Usinda ini di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian kita menyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Untuk Usinda ini, saya mencoba melihat tayangan YouTube dari channel GKI Kafrin Polri, khususnya yang punya lansia. Lalu saya melihat ada sebuah tayangan YouTube 4 tahun yang lalu, ketika persekutuan lansia ini mengadakan sebuah acara kebersamaan di luar kota. Di sana, di dalam tayangan tersebut terlihat sekali bahwa acaranya sangat seru.
di mana setiap opa, oma, bapak, ibu sekalian bisa berkumpul bersama, bisa bersekutu bersama, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menikmati semua acara di dalam acara tersebut. Di dalam acara itu, di dalam tayangan itu ada kebersamaan di mana bapak, ibu, dan opa, oma menari poco-poco. Waktu saya melihat tayangan itu, hati saya tersentuh. Artinya ada kesedihan yang saya rasakan bahwa 4 tahun yang lalu kita bisa bertatap muka, 4 tahun yang lalu kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di dalam sebuah acara, lalu kita bisa tanpa ada batasan, kita bisa bersalaman, kita bisa bersenggolan, karena ketika kita sedang menari poco-poco, kita harus memutar ke kiri, memutar ke kanan, dan itu pasti akan bersentuhan atau saling menyapa dengan sesama opa, oma, dan bapak, ibu sekalian. Ada juga pada saat itu yang memimpin acara adalah Pendeta Santoni, jadi ada fotonya Pak Santoni, ada gambarnya Pak Santoni sedang menari poco-poco bersama-sama dengan para lansia. Itu 4 tahun yang lalu. Lalu kalau kita bandingkan dengan sekarang, sudah beberapa bulan ini kita tidak bisa bertemu, bertatap muka secara langsung, berjabat tangan, atau duduk secara berdampingan. Itu semua tidak bisa kita lakukan. Ada perbedaan waktu, ada perbedaan situasi dan kondisi. Namun setelah saya lihat-lihat kembali dari tayangan itu, lalu saya mencoba melihat beberapa tayangan yang lain dan mencoba dibandingkan, mungkin bukan coba dibandingkan, tapi mencoba mencari kesamaan dengan apa yang sudah gereja lakukan, pengurus lansia lakukan melalui persekutuan Usinda secara online ini. Ada satu kesamaan, yaitu semangat untuk terus bisa menjaga komunitas dari lansia ini. Dan kita bersyukur bahwa sekalipun 4 tahun yang lalu dan dibandingkan dengan saat ini, semangat bersekutu itu masih tetap ada. Dan biarlah itu boleh terus kita pelihara, biarlah itu terus boleh menyemangati kita bahwa batasan apapun, perbedaan apapun tidak menjadi masalah. Yang penting kita tetap bisa menjaga persekutuan kita sesama bapak ibu sekalian, sesama opa oma sekalian. Bapak ibu, tema kita pada persekutuan Usinda kali ini adalah menjaga kesatuan di dalam perbedaan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Lengkong. Dan sebelumnya kita mau mempersiapkan kembali hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan, dan kita mau menaikkan pujian dari PKJ 197, Buka Mataku. Mari kita nyanyikan. Mari kita mengundang Tuhan untuk membuka mata kita agar kita boleh melihat Yesus di dalam firman Tuhan. Membuka telinga kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dekatmu.
Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bagi pemberitaan firman di siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika di siang hari ini kami dapat bersekutu kembali, walaupun masih secara online, tapi kami yakin dan percaya hati kami saling terhubung satu sama lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami saat ini rindu untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman yang sebentar akan kami baca dan juga kami renungkan bersama-sama, itu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Bahkan ya Tuhan, kami rindu firman-Mu itu dapat menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai usinda-usinda yang senantiasa setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman di siang hari ini ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oma opa, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya nih kepada kita, mana yang rasanya lebih mudah menyatukan apa yang berbeda atau membedakan apa yang sudah bersatu. Saya ulang ya, mana yang lebih mudah untuk kita lakukan? Menyatukan apa yang berbeda atau justru membedakan apa yang sudah bersatu? Misalnya, mana lebih mudah bagi kita? Mencampur bubur nasi, lalu kecap, ayam suwir, cakwe, kacang, kerupuk, sambal, dimasukkan ke dalam satu mangkok jadinya bubur ayam, atau sebaliknya ya, di hadapan kita ada bubur ayam, lalu kemudian kita coba pisah-pisahkan bahan-bahan yang ada di dalamnya. Bubur nasi dipisahkan sendiri, ayam suwirnya kemudian kita ambil-ambil lagi, cakwenya kita ambil lagi, kacangnya kita ambil lagi, sambalnya kita ambil lagi. Rasanya lebih mudah untuk menyatukan yang berbeda itu ya. Jadi bahan-bahan yang berbeda disatukan ke dalam mangkuk dibandingkan melakukan hal yang sebaliknya, memisahkan apa yang sudah bersatu. Kalau disatukan ya bahan-bahan beda tadi jadi bubur ayam yang enak, yang lezat kita makan. Tapi coba bayangkan kalau seandainya
bubur ayam kemudian kita pisah-pisahkan bahan-bahannya dari dalam mangkok itu. Bisa jadi kita nggak akan makan bubur nasinya aja. Bisa jadi ayam suwirnya juga sudah tidak enak untuk dimakan begitu saja. Bisa jadi juga cakwenya karena sudah lembek terendam di dalam bubur, kita jadi nggak mau makan. Akhirnya malah jadi tidak ada gunanya karena kita tidak mau memakannya lagi dan akhirnya kita buang. Saya pernah dimintain tolong sama seorang teman untuk membeli bubur ayam. Tapi saya lupa ternyata teman yang minta tolong ini dia itu tidak suka pedas, dia tidak suka makan sambal. Nah, akhirnya bubur ayam itu pakai sambal karena saya lupa. Lalu sampai di rumah begitu dibuka bungkusnya, wah teman saya ini kaget, ya buburnya ada sambalnya. Lalu tadinya ditaruh di bagian samping tetapi dalam perjalanan terkena goncangan sampai akhirnya sambalnya itu luber ke tengah. Sehingga ya sudah tercampur di tengah. Maka tidak mungkin saya untuk kemudian ambil sendok misalnya ambil sambalnya saja dari bubur itu. Tidak. Lebih mudah adalah kalau saya beli lagi yang baru. Akhirnya saya beli lagi bubur satu porsi tidak pakai sambal. Dan itu rasanya lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan memisahkan sambal itu dari bubur yang sudah ada. Memisahkan atau membedakan apa yang sudah bersatu itu memang sulit ya, Oma-opa, Ibu Bapak. Tapi anehnya di dalam kehidupan kita saat ini, manusia itu cenderung untuk memisahkan apa yang sudah bersatu. Di dalam rumah misalnya, di dalam sebuah keluarga, bisa saja tinggal bersama, tapi ternyata masing-masing hidup sendiri-sendiri. Masing-masing hidup hanya bagi dirinya sendiri. Ya anak-anak punya urusannya sendiri, orang tua juga punya kesibukannya sendiri. Kalau ada oma opa di dalam rumah itu, maka oma opa itu juga dibiarkan sendiri melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, lambat laun apa yang menyatu keluarga ini jadi akhirnya terpisah satu dengan yang lain. Saling tidak peduli satu dengan yang lain. Oma opa, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ya di dalam bacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa tidak cukup bagi kita hanya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita menjadi pengikutnya, maka ada tugas, ada panggilan yang harus kita lakukan. Ya. Rasul Paulus berkata, hendaklah hidup kita berpadanan dengan panggilan itu. Lalu apa sih panggilan kita sebagai orang percaya? Kira-kira apa? Tentu saja, panggilan kita adalah mewartakan damai sejahtera Allah itu bagi dunia ini. Seperti ada lagu ya yang sering kita nyanyikan, damai di dunia dan kitalah dutanya. Ya, kita menjadi duta dari damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah itu disebarkan di dalam dunia melalui diri kita. Oleh karena itu bagi Rasul Paulus sangat penting ya untuk jemaat Efesus saat itu untuk punya yang namanya kesatuan hati. Untuk hidup damai satu dengan yang lain. Dan bukannya hidup terpisah atau terpecah satu dengan yang lain. Dalam ayat 3 ya, kalau kita baca, Rasul Paulus mau mengatakan tidaklah mungkin bagi mereka, jemaat Efesus, untuk memberitakan damai sejahtera bagi orang lain ya, melakukan misi Allah itu, kalau di dalam jemaat itu sendiri tidak ada yang namanya kesatuan, tidak ada damai sejahtera satu dengan yang lain. Oma-opa, ibu bapak, apa yang Rasul Paulus beritakan kepada jemaat Efesus tentu saja berlaku juga bagi kita sebagai pengikut Kristus saat ini. Kita tetap harus menjaga kesatuan, kita tetap harus menjaga ikatan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, di tengah komunitas kita. Kita mulai dari komunitas kita yang paling kecil, yaitu apa? Keluarga. Lalu kemudian di komunitas gereja, lalu juga di tengah kehidupan masyarakat di mana kita tinggal. Ya. Jadi boro-boro membawa damai bagi orang lain kalau mereka yang dekat-dekat dengan kita ini, keluarga kita ini, persekutuan gerejawi kita ini, itu kita tidak mampu membawa damai bagi mereka. Yang dekat aja nggak bisa, apalagi yang jauh yang kita tidak tahu. Oma-opa, ibu bapak, kesatuan itu sendiri ya,
kesatuan itu adalah kasih karunia Allah. Dan untuk mencapai kesatuan, kita harus selalu ingat bahwa apa yang melekat pada diri kita ini adalah pemberian Tuhan. Ya, kita harus ingat bahwa warna kulit kita, bentuk hidung kita, kepribadian kita, pengalaman hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita ini adalah pemberian Allah. Demikian juga dengan keluarga kita, demikian juga dengan persekutuan kita di gereja, demikian juga komunitas masyarakat di mana kita tinggal, bukan semata-mata ada begitu saja, tetapi itu adalah pemberian Allah, bentuk kasih karunia Allah kepada kita. Tuhan memberi dan menganugerahkannya kepada kita. Maka mari kita bersyukur untuk keluarga kita, mari kita bersyukur untuk komunitas kita, persekutuan kita, mari kita bersyukur untuk lingkungan kita, masyarakat kita, yang isinya orang-orang yang berbeda-beda dan tidak sama satu dengan yang lain. Kita bersyukur atasnya. Lalu dengan kita bersyukur ya atas keluarga dan komunitas yang kita miliki, maka selanjutnya di dalam ayat 2, Rasul Paulus mengajak kita juga untuk hidup rendah hati, untuk hidup lemah lembut, serta saling membantu. Ya. Pertama tadi kita bersyukur dulu atas apa yang Tuhan beri, termasuk kelompok kita, keluarga kita, komunitas kita. Lalu kemudian kita harus hidup rendah hati satu dengan yang lain, lemah lembut, sabar, serta saling membantu. Hidup rendah hati artinya apa? Artinya kita tidak sombong, ya. Kita mau mendahulukan orang lain. Dalam hidup keluarga bersama dengan anak dan bersama dengan cucu, jangan merasa diri kita ini sebagai ya mentang-mentang kita yang paling tua, kita yang paling berpengalaman sehingga semuanya harus mengikuti apa kata kita. Sebagai orang tua, marilah kita berperan sebagai penasihat untuk anak-anak kita, bukan lagi menjadi pemerintah bagi mereka. Lalu lemah lembut. Lemah lembut artinya apa? Lemah lembut artinya ramah. Ya. Sudahkah kita ramah satu dengan yang lain? Mari kita tunjukkan bahwa orang tua itu adalah orang yang ramah, yang mau selalu menyambut anak-anak, yang selalu mau menyambut cucu-cucu dengan penuh kasih. Ketika mereka datang dengan pergumulan mereka masing-masing, kita sebagai orang tua kita mau datang dan menyambut mereka. Sabar. Ya. Sabar artinya apa? Artinya tidak cepat marah atau tidak marah-marah melulu dalam hidupnya. Ya. Orang tua itu katanya banyak dapat label, cerewet lah, bawel lah, gampang marah lah, suka tersinggung lah. Mari kita tunjukkan bahwa label itu tidak ditujukan bagi kita ya. Kita ini orang tua yang sabar. Lalu kemudian yang terakhir, Rasul Paulus meminta kita untuk hidup saling membantu. Sebisa mungkin mari kita ikut turun tangan, ikut membantu keluarga dan sesama kita. Ketika kita punya kemampuan untuk membantu. Di rumah marilah kita lakukan ya, kalau kita masih mampu, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana di rumah. Ketika Tuhan masih memberikan kemampuan bagi kita untuk melayani dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan, mari kita ikut di dalam pelayanan di Komisi Usinda. Di tengah-tengah lingkungan kita, ketika kita masih mampu untuk berbuat kebaikan, lakukanlah itu bagi lingkungan di mana kita tinggal. Opa-opa, Bapak Ibu, saudara-saudara, perbedaan tentu mampu menimbulkan gesekan dan singgungan di antara kita ya. Yang namanya perbedaan itu berpotensi sekali untuk menimbulkan gesekan dan singgungan. Di dalam Komisi Usinda sendiri ya, saya yakin dan percaya pengurus Usinda yang lebih tahu hal ini, ada macam-macam gesekan yang terjadi di antara anggota Komisi Usinda. Oh, saya nggak suka dengan dia. Kenapa? Karena kata-katanya kok nyakitin sekali buat saya. Oh, saya nggak suka dengan dia karena permintaan saya itu tidak pernah dikabulkan oleh dia. Oh, saya nggak suka dengan dia karena dia nggak mau ikut pelayanan bersama dengan saya. Di keluarga kita masing-masing tentu kita tahu ya gesekan dan konflik yang sering terjadi di antara anggota keluarga. Oma-opa, Bapak Ibu, sadarilah bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Dia ikut mengalami penderitaan, bahkan dia rela mati di kayu salib demi mendamaikan manusia dengan Allah.
Ketika manusia dengan Allah sudah dinamaikan, maka kita juga satu dengan yang lain harus hidup di dalam damai. Itu implikasinya. Ketika manusia dan Allah sudah berdamai, maka hiduplah dalam damai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mempersatukan kita sehingga kita menjadi satu tubuh Kristus. Kita ini satu iman, satu baptisan, satu roh, dan satu Allah. Jadi walaupun kita ini berbeda-beda satu dengan yang lain, kita satu di dalam Kristus. Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat 15 ya, bahwa kita ditempatkan di keluarga kita, di persekutuan kita dengan orang-orang yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita dapat bertumbuh. Lihatlah bahwa mereka ya, orang-orang di sekitar kita yang berbeda-beda itu kemudian menumbuhkan kita. Seperti tanaman yang butuh tanah, butuh air, butuh pupuk, butuh sinar matahari untuk bertumbuh. Demikian juga kita membutuhkan sesama dengan segala perbedaan yang ada dalam mereka. Mereka yang berbeda dengan kita ini justru membuat kita kuat, justru membuat kita berpikir luas dan juga berpikir dalam. Mereka yang berbeda ini justru memperkaya pengalaman kehidupan kita. Dan juga sebaliknya, kita bagi mereka. Oma opa, bapak ibu, izinkan saya untuk menutupnya dengan satu kisah ya. Kisah ini mungkin sudah banyak yang dengar dan sangat familiar sekali. Suatu ketika terjadi perbincangan antara 5 jari tangan. Ya. Pertama jari manis. Wah, si jari manis berkata, "Oh, dari antara kalian akulah yang paling berguna." Kenapa? Karena orang-orang itu selalu menempatkan cincin pernikahan atau cincin tunangan di jari manis. Karena itu aku disebut jari manis, aku yang paling manis dari kalian semua. Wah, mendengar kata-kata si jari manis, jari jempol nggak mau kalah. Oh, jangan sombong dulu. Aku ini seringkali digunakan orang untuk menunjuk hal-hal yang baik. Gitu ya. Kalau bilang bagus, oke, itu kan selalu pakai jari jempol. Lalu jari telunjuk yang mendengar perdebatan itu nggak mau kalah juga. Oh, tunggu dulu. Lihat ya, kalau orang itu mau menunjuk sesuatu, dia pasti menggunakan jari telunjuk. Ya. Setiap kali orang mau menunjuk, ini, itu, sana, gitu ya, dia selalu menggunakan aku. Itu artinya aku yang paling penting karena aku mampu menunjukkan sesuatu. Ketiga jari ini kemudian saling memperhebat dirinya ya, mengisahkan tentang kehebatan-kehebatan dirinya. Nah, si jari tengah dan jari kelingking ya, kemudian merasa minder. Bahkan 3 jari ini melihat, wah, mereka berdua yang minder ini makin ditekan ya oleh ketiga jari ini. Kalian berdua tidak berguna, kami bertiga dong sangat berguna sekali dan peran kami sangat besar. Suatu ketika mau mengangkat barang gitu ya, jari tengah dan jari kelingking itu menolak untuk membantu. Hasilnya apa? Hasilnya tidak bisa mengangkat barang. Kenapa? Karena hanya jari manis, jari telunjuk, dan jari jempol. Mereka 3 jari ini tidak kuat untuk mengangkat beban tanpa 2 jari yang lain. Begitu pula ketika hendak makan. Ketiga jari ini nggak bisa ya. Bayangkan makan hanya dengan jari jempol, jari telunjuk, dan jari manis. 3 jari ini saja. Maka rasanya sulit sekali untuk memegang sendok dan menyuap nasi. Akhirnya mereka menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada jari tengah dan jari kelingking. Oma opa, bapak ibu, saudara, dari cerita ini kita belajar hal yang penting bahwa semua kita itu berarti. Semua kita itu memiliki peran yang besar satu dengan yang lain. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pula pernah menganggap diri kita ini sudah tidak berguna, mentang-mentang kita sudah tua, fisik kita juga sudah mulai menurun, tetapi kita masih tetap punya peran di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan kita, di tengah masyarakat kita. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ingatlah, saya ingin mengajak kita bahwa yang namanya perbedaan itu di dalam kesatuan akan menumbuhkan. Lagi ya, boleh ikut bersama dengan saya. Perbedaan di dalam kesatuan akan
menumbuhkan. Sekali lagi, perbedaan di dalam kesatuan akan menumbuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk kita selalu mengingat firman Tuhan bahwa kita yang berbeda ini kita disatukan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami bersama. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkati mereka, menolong, menguatkan mereka. Kami berdoa bagi pengobatan yang mereka jalani, biarlah itu dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam memberikan kesembuhan bagi mereka. Obat-obatan, bahkan dokter yang merawat mereka, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa bagi keluarga yang senantiasa setia dan sabar di dalam mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan segala pergumulan kami. Karena itu kami naikkan semua pergumulan ini dalam tangan cinta kasih Tuhan. Engkau sendiri yang mau mendengar segala keluh kesah kami, segala pergumulan kami, segala kesulitan yang kami hadapi. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Chandra Yakob dan juga keluarga Bapak Dedi Hartanto. Kami bersama dengan keluarga ini, kami bergumul untuk cucu-cucu mereka ya Tuhan, yang sampai dengan saat ini masih berada di ruang perawatan di rumah sakit Kalea dan Kanaya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan kedua bayi ini. Bahkan pun ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dan kesabaran bagi kedua orang tua mereka. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil ketika kami senantiasa menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini juga ya Tuhan kami bersama bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara kami Bapak Agus Susanto, Ibu Rusitaya Narang, Ibu Lim Siu Hua, Ibu Seru, Ibu Sianturi, Ibu Karolin, Bapak Arya, Bapak Stefanus Trisnoben Slamet, Ibu Eliawati, Ibu Nurwani Honggo, Ibu Yuni Meliawati, Ibu Mersis Dharma, Ibu Evidian Anggraini, Ibu Ratnawati Juta Mulia, Ibu Lili Kusuma. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan mereka yang merayakan pertambahan usia. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi mereka, kiranya Tuhan juga senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada mereka. Bahkan ya Tuhan, di tengah umur mereka yang sudah tidak muda lagi, kami juga rindu biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi berkat di tengah keluarga mereka, di tengah persekutuan, bahkan di tengah lingkungan di mana mereka tinggal. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi persekutuan kami, Komisi Usia Indah GKI Kafling Polri. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan kami ini. Kiranya Tuhan senantiasa mengeratkan kami ketika kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain di masa pandemi ini. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan menyatukan kami satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pengurus yang dengan penuh kesetiaan senantiasa melayani di tengah-tengah kami. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, berikanlah kepada mereka hikmat sehingga mereka dapat memikirkan hal-hal kreatif dalam rangka mendukung persekutuan di antara kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesediaan mereka dan keinginan mereka untuk melayani. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah, biarlah kiranya Tuhan memberkati para pemerintah dari atas hingga bawah. Kiranya mereka juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik, yang berpihak kepada rakyat banyak. Ada begitu banyak hal yang hendak kami minta daripadamu, tapi Engkau lebih mengetahui keberadaan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami hendak mengakhiri persekutuan kami
Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa beserta dengan kami, para usinda, sehingga kami pun tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya hidup kami berharga di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, sebentar kita akan menutup persekutuan Usinda ini, dan melalui firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan, biarlah kita bersama-sama boleh menjaga kesatuan sekalipun ada perbedaan. Dan kesatuan itu bisa kita mulai dari keluarga kita, dari komunitas seperti persekutuan Usinda ini. Karena dengan kesatuan itulah kita bisa menumbuhkan, bisa menimbulkan yang namanya kedamaian. Dan semua itu bisa kita lakukan asal setiap kita bisa memiliki 3 hal, yaitu kita rendah hati, kita mau belajar lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Mari kita nyanyikan pujian penutup kita, kasih itu lemah lembut.
Oma Opa, Bapak Ibu, dan Saudara-saudara, ayat hafalan kita di bulan ini terambil dari Efesus 4, Efesus pasal 4 ayat ketiga. Efesus 4 ayat 3. Saya bacakan bagi kita semua. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sekali lagi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan diambil dari Yosua pasal 24, ayatnya yang ke-15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.